Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul ikhwah wal akhawat, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan rangkaian daurah, dan pada sore hari ini insyaallah kitab atau risalah yang akan kita pelajari dan kita kaji adalah Ushulus Sunnah karya Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita memulai membaca dan menjelaskan apa yang ditulis oleh Imam Ahmad di dalam risalah ini, kami ingin menyampaikan dan mengingatkan para ikhwah dan akhwat semua bahwa di antara perkara yang paling penting untuk diperhatikan oleh mereka yang ingin istiqamah dan teguh di atas manhaj yang benar, di atas sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang sudah dijelaskan, adalah talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syariat. Dan ilmu syariat yang paling utama dan terpenting untuk dipelajari dalam hal ini adalah usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan masalah keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian perkara-perkara yang menjadi prinsip
dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana nanti akan kita simak penjelasannya dari apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah atau usul as-sunnah, pondasi-pondasi dan prinsip-prinsip as-sunnah atau Ahlus Sunnah, ini sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, apalagi bagi mereka yang baru mengenal ad-da'watus salafiyah, mengenal manhajus salaf. Sebab apabila seseorang menyelisihi satu saja dari usul Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka ia berada dalam posisi bahaya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, bisa jadi ia akan terjatuh di dalam kekafiran yang menyebabkan ia keluar dari agama, dan bisa jadi ia keluar dari kalangan Ahlus Sunnah menuju Ahlul Bidah. Oleh karena itu, merupakan perkara yang sangat penting untuk mempelajari usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalam risalah Imam Ahmad ini, beliau akan menyebutkan beberapa usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah yang pernah kita singgung sebelum ini, dan ia merupakan al-aslul jami', yaitu pondasi atau prinsip yang paling utama dan mengumpulkan seluruh ajaran Islam adalah mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini akan dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oleh karena itu, perkara ini hendaknya mendapat prioritas utama dari setiap muslim dan muslimah di dalam mempelajari agama ini, agar ia tetap berada di atas sunnah Nabi SAW dan tidak menyimpang dari sunnah serta terjatuh di dalam perkara bid'ah ataupun bahkan keluar dari ajaran agama Islam ini. Iyadzan billahi ta'ala min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hal tersebut. Kemudian kita mulai yang perlu kita ketahui bahwa risalah yang ditulis oleh Imam Ahmad ini, yaitu Ushulus Sunnah, adalah risalah yang benar penisbatannya kepada beliau. Ya, benar penisbatannya kepada beliau. Jadi memang beliau yang mengarang kitab ini, risalah ini. Ini penting untuk diketahui sebab banyak orang-orang yang keliru di dalam menyandarkan kitab kepada para pengarangnya, sehingga terjadi kekeliruan. Di dalam hal ini ada beberapa alasan atau sebab atau perkara yang menunjukkan bahwa risalah ini benar ditulis oleh Imam Ahmad, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Adil ibn Mansur Al-Basha hafizahullah ketika beliau menjelaskan risalah ini Ushulus Sunnah beberapa tahun yang lalu di dalam daurah asatidzah yang beliau sampaikan di Depok, di Indonesia. Alasan yang pertama, perkara yang pertama yang menunjukkan bahwa risalah ini benar penisbatannya kepada Imam Ahmad adalah sanad yang ada di permulaan risalah ini. Silakan lihat kitabnya. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekh Al-Imam Abul Mudhaffar Abdul Malik ibn Ali ibn Muhammad Al-Hamdani qal haddatsana Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya ibn Abil Hasan ibn Al-Banna qal akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Al-Banna qal akhbarana Abu Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran Al-Mu'addal qal akhbarana Uthman ibn Ahmad ibn Sammak qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Ambar qira'atan alaihi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awal min sanati 93 wa 200 qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman Al-Minqari Al-Basri bitinnis qala haddatsani Abdus ibn Malik Al-Attar qal sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Jadi ini sanadnya. Ya, sanad silakan lihat. Asy-Syaikh Al-Imam Abul Mudhaffar Abdul Malik ibn Ali ibn Muhammad Al-Hamdani berkata, telah bercerita kepada kami Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya ibn Abil Hasan ibn Al-Banna. Ia berkata, telah menyampaikan kepada kami ayah kami atau ayahku Abu Ali Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Al-Banna. Ia berkata, telah memberitahu kami Abul Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran Al-Mu'addal. Ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Uthman ibn Ahmad ibn As-Sammak. Ia berkata, telah bercerita kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Ambar qira'atan alaih, yaitu dengan membaca kepada beliau dari kitabnya pada bulan Rabi'il Awal pada tahun 293 Hijriah. Ia berkata, telah bercerita kepada kami Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman Al-Minqari Al-Basri di Tinnis. Tinnis adalah suatu daerah yang terdapat di Mesir. Ia berkata, telah bercerita kepadaku Abdus ibn Malik Al-Attar. Ia berkata, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Jadi ini sanad yang menunjukkan bahwa risalah ini benar penyandarannya kepada Al-Imam Ahmad. Dan ini dinamakan dengan isnadun nuskhah. Ini dinamakan dengan sanad naskah. Isnad an-nuskhah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Fathul Bari mengatakan al-asanidu ansabul kutub. Al-asanid ansabul kutub. Sanad-sanad itu merupakan nasabnya kitab-kitab. Ya, sebagaimana manusia memiliki nasab, maka kitab itu juga memiliki nasab, ibarat nasab, rangkaian para perawi yang meriwayatkan. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian kitab ini jadi benar penyandarannya kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berdasarkan sanad yang telah kita bacakan tadi.
dan kita simak. Kemudian ini merupakan perkara yang diperhatikan oleh para imam kaum muslimin, yaitu tentang kebenaran penyandaran kitab dan risalah kepada para pengarangnya. Jadi para ulama memiliki perhatian yang besar terhadap perkara ini, dan mereka memilah mana yang benar penyandarannya dan mana yang tidak benar. Oleh karena itu ada beberapa kitab yang tidak benar penyandarannya kepada imam, kepada para pengarang, yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini semua menunjukkan sikap ahlul hadis dalam perkara ini, yaitu sikap mereka at-tatsabbut, meneliti, kemudian at-ta'akkud, menekankan dan memastikan kebenaran penyandaran suatu risalah atau kitab kepada para imam. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua yang menunjukkan bahwa risalah ini benar disandarkan kepada Imam Ahmad adalah masyhurnya, terkenalnya penyandaran risalah ini kepada Imam Ahmad di antara para imam as-sunnah tanpa ada pengingkaran dari mereka. Maka para imam sunnah dari kalangan madhab al-Hambali dan selain mereka menetapkan penyandaran risalah ini dari Imam Ahmad, dan mereka menukilkannya darinya sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan para murid beliau, dan mereka menyebutkan di dalam karangan-karangan mereka. Maka sering kita temukan di dalam kitab-kitab yang ditulis para imam, mereka mengatakan Al-Imam Ahmad berkata di dalam kitabnya Usul As-Sunnah. Ini semua menunjukkan kebenaran penyandaran risalah ini kepada beliau. Kemudian sebagaimana yang telah diisyaratkan tadi, ada beberapa kitab yang disandarkan kepada beberapa imam namun tidak benar penyandarannya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah risalah Ahkam Tamannil Maut. Risalah Ahkam Tamannil Maut, yaitu risalah tentang hukum-hukum berangan-angan mati. Risalah ini disandarkan kepada Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah karangan Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan ia telah dicetak bersama karangan-karangan beliau yang lain. Padahal penyandaran kitab ini atau risalah ini kepada beliau tidak benar, dan hal itu telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana beliau mengarang sebuah risalah yang menetapkan batilnya penyandaran kitab ini kepada Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan juga ada sebuah risalah yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, risalah tentang al-'ishq, ya, berasyik masyuq, dan ini juga sudah dicetak dan dimasukkan dalam Majmu' Rasail Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal risalah ini telah dinyatakan kedustaannya oleh murid Al-Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim, di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin, di mana Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa risalah ini dusta penyandarannya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ini beberapa contoh risalah yang disandarkan kepada para imam padahal tidak benar penyandarannya. Termasuk contoh yang ketiga adalah risalah yang dikenal dengan risalah
Al-Istakhri, di mana di dalam risalah ini ada beberapa perkara tentang akidah, namun ada beberapa lafadz yang mungkar di dalamnya yang disandarkan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Padahal penyandarannya tidak benar, dan hal itu telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau, di dalam beberapa kitab beliau, di antaranya Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Dan sebab terjadinya hal tersebut adalah bahwa terjadinya kesalahan di dalam penyandaran hal itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama, ada sekelompok orang yang memang sengaja membuat risalah ini dan menyandarkannya kepada para imam, dan mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang jelek. Kemudian yang kedua, bisa jadi kitab-kitab dan risalah ini dikarang oleh imam yang lain yang namanya mirip dengan imam tersebut, dan ini bisa saja terjadi. Jadi ini sebab yang kedua atau perkara yang kedua yang menunjukkan bahwa risalah Imam Ahmad benar penyandarannya kepada beliau, yaitu masyhurnya penyandaran kitab ini kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, alasan atau perkara yang ketiga, dimasukkannya risalah ini di dalam riwayat-riwayat para imam dan ijazah-ijazah mereka. Maka kitab atau risalah Imam Ahmad ini merupakan kitab atau dari sekian banyak kitab yang disebutkan oleh para imam kaum muslimin dengan diberikan ijazah dan riwayat. Ijazah itu adalah izin dari seorang alim kepada orang lain untuk meriwayatkan apa yang telah didengarnya atau dibacakannya kepada gurunya. Maka ini merupakan bukti yang menunjukkan benarnya risalah ini disandarkan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ini tiga perkara yang menunjukkan bahwa usul Ahlus Sunnah wal Jamaah benar penyandarannya kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian silakan lihat risalahnya, kitabnya. Yaqul, Al-Imam Ahmad mengatakan, usulus sunnati, usulu as-sunnati. Yang dimaksud dengan usulus sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Adil ibn Mansur Al-Basha adalah khisalus sunnah wa masailuha, perkara-perkara yang tertera di dalam sunnah. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad di dalam risalah ini juga yang nanti akan kita baca, di mana Al-Imam Ahmad menyebutkan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslah lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara sunnah yang wajib, yang siapa meninggalkan satu perkara, satu permasalahan darinya, ia tidak menerimanya dan tidak beriman kepadanya, maka ia bukan termasuk dari kalangan ahlus sunnah. Jadi yang dimaksud dengan usulus sunnah, usul di sini
adalah khisalus sunnah wa masailuha, perkara-perkara yang ada dalam sunnah dan permasalahan-permasalahannya, yaitu prinsip-prinsip yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang siapa saja menyelisihi salah satu darinya maka ia bukan termasuk dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Itu makna usul. Sedangkan as-sunnah juga telah ditafsirkan oleh Al-Imam Ahmad sendiri di dalam paragraf berikutnya, yaitu beliau mengatakan was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah menurut kami adalah asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini maksud dengan asar-asar adalah al-atharus sahihah, asar-asar yang sahih, yang benar, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan was sunnah hiyal ahaditsus sahihah wal hasanah lal ahadits ad-dha'ifah wal munkarah wal batilah. Sunnah itu ialah hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang benar, kemudian hadis-hadis hasan, bukan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang mungkar, dan hadis-hadis yang batil. Jadi as-sunnah adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahihah. Kemudian Syekh Adil hafizahullah taala menjelaskan, dan athar yang merupakan bentuk jamak dari al-athar yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarhus Sunnah, idza ra'aitar rajul yata'an fi al-athar wa yaruddul athar fattahimhu 'alal Islam. Apabila engkau melihat seseorang itu mencela asar-asar, mencela hadis-hadis Nabi, dan ia menolak asar-asar tersebut, maka ragukanlah keislamannya. Dan asar-asar ini pula yang merupakan makna dari perkataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Beliau berdua mengatakan wa alamatu ahlil bid'ah, dan tanda ahlul bid'ah itu al-waqi'atu bi ahlil athar, mencela ahlul athar. Maka makna ahlul athar adalah ahlul hadis was sunnah, ahlul hadis dan ahlus sunnah. Maka seseorang yang mencela ahlul hadis dikarenakan mereka berpegang dengan hadis, maka ini merupakan tanda bahwa ia termasuk dari kalangan ahlul bidah. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Razian, Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razian, tanda ahlul bidah adalah mencela ahlul athar. Athar atau perkataan kedua imam ini dijelaskan oleh Syekh Adil Ibn Mansur Al-Basha hafizahullah. Sebagian pemuda kaum muslimin sering salah di dalam memahami perkataan ini dan salah di dalam mengamalkannya, mempraktekkannya. Beliau mencontohkan, misalnya apabila para pemuda ini melihat seorang syekh sunnah berselisih, berbeda pendapat dengan syekh sunnah yang lainnya, maka orang yang bersama
syekh yang pertama menerapkan perkataan kedua imam ini kepada syekh yang kedua dan kepada orang yang bersikap fanatik kepadanya dengan mengatakan alamatu ahlil bidah al-waqi'atu bi ahlil azhar. Tanda ahlul bidah itu adalah mencela ahlul azhar tanpa mereka memahami makna perkataan kedua imam ini yang sebenarnya. Padahal kata Syekh Adil bin Mansur hafizahullah, makna perkataan kedua imam ini adalah, perhatikan, mencela ahlul azhar, mencela ahlul hadis karena mereka berpegang dengan sunnah, bukan karena adanya perselisihan ilmiah atau masalah-masalah yang lain. Beliau kemudian menyebutkan contoh, misalnya seseorang yang mencela ahlus sunnah karena mereka menetapkan al-asal, prinsip ahlus sunnah wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini merupakan prinsip yang penting. Al-asal al-muhim dari usul ahlus sunnah wal jamaah, as-sam'u wat ta'ah li wulad amril muslimin, mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin di dalam selain perkara maksiat kepada Allah. Maka baru benar dikatakan ya kepada orang yang mencela wa alamatu ahlil bidah al-waqi'atu bi ahlil azhar. Tanda ahlul bidah adalah mencela ahlul azhar, ahlul hadis. Jadi ini yang perlu diingatkan. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh yang lainnya, seorang laki-laki atau seseorang yang mencela ahlus sunnah dan para masyayikh mereka yang mengatakan atau berpendapat tidak boleh menasehati penguasa, pemerintah secara terang-terangan seraya bersandar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat yang ingin ia sampaikan kepada penguasa, kepada pemerintah, maka jangan ia sampaikan nasihat itu secara terang-terangan kepadanya, yaitu di depan khalayak ramai. Ini bukan nasihat namanya, melainkan membeberkan atau membuka aib atau kesalahannya. Maka termasuk usul ahlus sunnah yang penting adalah taat kepada pemerintah, kepada penguasa, dan menyampaikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Lalu datanglah orang yang mengatakan, mereka yang berpendapat demikian ini, yaitu yang mengatakan tidak boleh menasihati penguasa secara terang-terangan. Mereka atau orang ini mengatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang jelek, pemikiran yang tidak baik, dan ini yang dikatakan oleh da'iyatud dhalalah, seorang dai yang menyeru kepada kesesatan, Abdurrahman Abdul Khaliq, seorang al-qaidul awal, pemimpin pertama yang di atas pemikirannya berdiri Jam'iyah Ihya'ut Turath yang ada di Al-Kuwait. Oleh karena itu berhati-hati dari pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Maka kita wajib berhati-hati di dalam meletakkan atau mengamalkan, mempraktekkan apa yang diucapkan oleh para imam ini. Dalam hal ini adalah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Hatim
dan Abu Zur'ah Ar-Razian. Tanda ahlul bidah adalah mencela ahlul athar. Kemudian masyarul ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala melanjutkan perkataannya, silakan lihat risalahnya, indana usulus sunnati indana. Nah, di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Adil ibn Mansur Al-Basya hafizahullah, di dalam bahasa Arab ditujukan kepada bentuk jamak. Nah, dan juga ditujukan kepada satu orang yang berbicara dalam rangka memuliakan. Dan yang dimaksud dengan na di sini kami adalah inda a'immatis sunnah alladzina laqiyahumul Imam Ahmad, yaitu menurut imam-imam as-sunnah yang ditemui oleh Al-Imam Ahmad, wa man balagha ilaihi ilmuhum, dan siapa saja yang sampai ilmu mereka kepada beliau, minas sabiqin wal lahiqin, dari orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Dan bukan maksud Al-Imam Ahmad adalah, dan bukan maksud beliau dengan perkataan ini beliau sendiri atau menurut kaum atau kalangan Al-Hanabilah, melainkan yang beliau maksud kami adalah indas salafi kullihim, menurut para ulama salaf seluruhnya. Kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa saja yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Syekh Adil hafizahullah menjelaskan, Al-Imam Ahmad memulai risalah beliau dengan sebuah prinsip, sebuah landasan dan pondasi yang disebut dengan at-tamassuk bima kana alaihi sahaba, berpegang dengan apa yang para sahabat berada di atasnya, sebelum beliau menyebutkan usul-usul yang lain, sebelum beliau menyebutkan prinsip-prinsip sunnah dan masalah-masalah sunnah yang lainnya. Mengapa demikian? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena usul ini, karena prinsip ini, karena pondasi dan landasan ini, yaitu berpegang dengan mazhab atau manhaj para sahabat, yudbatud din kullahu bi abwabi, yaitu menguasai, meliputi seluruh agama Islam ini. Kemudian yang kedua, karena para sahabat adalah naqalatul Quran was sunnah, orang-orang yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah para saksi kita terhadap keduanya, dan mereka adalah orang-orang yang lebih paham tentang Al-Quran dan sunnah daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk berpegang dengan pemahaman para sahabat, dan wajib bagi kita
memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena ahlul ahwa wal bid'ah, para ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan para ahlul bid'ah menyelisihi dan menjauhi para sahabat di dalam masalah akidah. Bahkan ada yang, atau di antara mereka ada juga yang menjauhi fikihnya para sahabat. Bahkan kondisinya pada sebagian mereka sampai mengatakan tidak boleh taklid kepada sahabat di dalam masalah fikih, dan seseorang itu wajib taklid kepada salah satu dari imam yang empat. Dan ini dikatakan oleh al-Imam Ibnul Qayyim, hadza ma ahdatsahu lahumus syaitan. Ya, perkataan ini yang mewajibkan seseorang untuk mengikuti salah satu dari imam yang empat dan haram taklid kepada para sahabat adalah perkara yang diada-adakan oleh syaitan bagi mereka ila zamanina, hingga zaman kita ini. Wala nadri ma yuhdithu lahumus syaitan ba'da dzalik, dan kita tidak tahu apa yang akan diciptakan syaitan untuk mereka setelah itu. Jadi ini merupakan bisikan dari syaitan kepada orang-orang yang mengucapkan perkataan yang demikian. Jadi karena beberapa alasan yang penting, Al-Imam Ahmad memulai risalah beliau dengan menyebutkan al-asal, yaitu prinsip berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Dan ini merupakan aslun jami'. Ya, perhatikan, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya merupakan al-aslul jami', prinsip atau landasan dan pondasi yang mengumpulkan seluruh ajaran agama. Mengumpulkan seluruh ajaran agama. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad memulai risalah beliau dengan menyebutkan prinsip ini. Jadi mengikuti para sahabat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, permasalahan para sahabat ini adalah masalah akidah, dan berpegang dengan manhaj mereka merupakan masalah akidah dan manhaj, dan bahwa permulaan pintu kesesatan itu bermula dari al-i'rad amma kana alaihi sahabah, berpaling dari apa yang para sahabat berada di atasnya. Jadi inilah beberapa alasan yang menyebabkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengawali risalah ini. Ya, mengawali risalah beliau dengan prinsip berpegang teguh dengan para sahabat, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah di dalam kitab-kitab beliau telah menyebutkan permasalahan tentang wujub ittiba'is sahabah, wajibnya mengikuti para sahabat. Di antara mereka adalah Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Imam Asy-Syatibi, dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syatibi secara panjang lebar telah membawakan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan
dan menunjukkan wajibnya mengikuti para sahabat. Di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, dan juga di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in atau A'lamul Muwaqqi'in. Dan insyaallah kita nanti pada sesi yang berikutnya akan membawakan dalil-dalil ini agar kita semakin tahu dan semakin yakin tentang prinsip ini, yaitu prinsip wajibnya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Karena ini merupakan prinsip yang pertama dan utama yang mengumpulkan seluruh ajaran agama Islam. Apabila seseorang menyelisihi prinsip ini, maka ini adalah permulaan kesesatan yang terjadi. Mungkin untuk kajian pada sore ini kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini nanti malam ya. Insyaallah setelah Isya insyaallah. Demikian, Allahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.